منا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Arba'un fi sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ka'annaka taraha, dan kita sudah membahas tentang sifat sujud ya. Kita ulangi lagi sebentar hadis yang ke-21 tentang turun menuju sujud. Menurut mazhab Maliki mendahulukan tangan sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sementara itu menurut mazhab Syafi'i mendahulukan lutut sebagaimana hadis Wa'il radhiyallahu anhu, dan dua-duanya disepakati sah oleh para ulama sehingga hanya diperselisihkan masalah mana yang lebih afdal saja. Kemudian nomor 22, ada 7 anggota tubuh yang harus menempel pada tanah pada saat sujud, yaitu jidat plus hidung, kemudian 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 ujung-ujung telapak kaki. Maksudnya adalah bagian dalam dari jari-jari kaki. Ketika salah satu dari 7 ini tidak menempel ke tanah dari awal sujud sampai akhir sujud, maka sujudnya tidak sah, alias dia belum melakukan sujud, sehingga rakaatnya tersebut tidak sah karena sujud termasuk daripada rukun salat. Kemudian yang ke-23, posisi tangan dan jari-jari pada saat sujud. Tangan boleh memilih salah satu dari 2 hal. Yang pertama disejajarkan dengan telinga, yang kedua disejajarkan dengan pundak sebagaimana ketika mengangkat tangan. Adapun jari-jari kaki, maka pada saat sujud dikumpulkan, dirapatkan supaya menghadap semuanya ke arah kiblat, dan ini termasuk melaksanakan perintah menghadap kiblat pada saat salat, mencakup hal tersebut. Kemudian yang ke-24, larangan pada hasta ketika sujud untuk ditempelkan pada tanah, karena itu menyerupai tingkahnya anjing, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa lana mathalus saw", tidak pantas kita umat Islam memiliki perumpamaan yang jelek. Demikian juga tidak sepantasnya siku menempel pada lutut kecuali ketika diperlukan, misalnya kondisi yang sangat lelah sehingga perlu menempelkan siku pada lutut, maka ini dimaafkan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang tidak kita tampilkan di sini. Kemudian yang ke-25, kedua telapak kaki pada saat sujud dihamparkan jari-jarinya, ditekuk sehingga bisa menghadap ke arah kiblat. Dan di sini tidak disebutkan apakah kedua telapak kaki itu menempel, dirapatkan begini, ataukah direnggangkan. Karena hadis yang menyebutkan menempelkan kedua telapak kaki pada saat sujud adalah hadis yang diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya, sehingga tidak saya tampilkan dalam buku ini. Bagi yang berpendapat bahwa hadis tersebut sahih, maka berarti disunnahkan merapatkan kedua telapak kaki pada saat sujud. Merapatkan antara kedua telapak kaki. Di antara yang mensahihkannya adalah Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Adapun yang mendhaifkan hadis tersebut, maka dia kembali ke asalnya. Asalnya orang salat itu kedua kakinya tidak merapat, tetapi kedua kakinya merenggang. Dari mulai berdiri, kemudian rukuk, kemudian i'tidal. Nah, maka pada saat sujud pun masih seperti semula, yaitu direnggangkan. Dan termasuk yang mendhaifkan hadis merapatkan tersebut adalah Syekh Bakar Abu Zaid. Demikian juga guru kami Syekh Mudzakir hafizahullah ta'ala, yang saya tahu beliau tidak merapatkan kedua kaki ketika sujud, meskipun dalam diktat salat yang beliau tulis, beliau membolehkan, ya boleh pada saat sujud itu
kedua telapak kaki dirapatkan, tapi yang saya lihat dari praktek beliau sendiri, beliau tidak merapatkannya, dan itu yang saya pilih karena hadis tentang merapatkan tadi tidak sahih atau kesahihannya masih diperselisihkan. Baik, kita lanjutkan sekarang hadis yang ke-26. Tasbih sujud. Tasbih pada saat sujud. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebiasaan Nabi. Yukthiru memperbanyak ayyaqula mengucapkan fi ruku'ihi dalam rukuknya wa sujudihi dan dalam sujudnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli. Maha suci engkau wahai Rabb kami. Maha suci engkau wahai Allah Rabb kami dan dengan memujimu ya Allah ampunilah saya. Ya ta'awwalul Quran, beliau itu mengamalkan Al-Quran. Hadis muttafaqun alaih. Yang dimaksud mengamalkan Quran di sini adalah maksudnya mengamalkan surah An-Nasr. Karena Allah Subhanahu wa taala di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau menaklukkan kota Mekah, maka Allah turunkan surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau datang pertolongan Allah dan Fathu Makkah. Waraitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu lihat manusia masuk Islam berbondong-bondong, yaitu orang-orang Arab, tidak ada yang tersisa beragama kafir, semuanya masuk Islam. Fasabbih, maka tasbihlah. Nah, perintah inilah yang diamalkan oleh Nabi, maka beliau membaca subhanakallahumma rabbana. Bihamdi rabbika, dengan memuji Rabbmu. Nah, maka Nabi mengatakan wa bihamdika. Wastaghfirhu, dan mintalah ampun kepada Allah, innahu kana tawwaba, Allah selalu memberikan tobat. Nah, maka beliau membaca Allahumma ighfirli. Nah, itulah yang dimaksud ya ta'awwalul Quran. Ya, jadi ya ta'awwal di sini bukan mentakwil tapi mengamalkan Al-Quran, yaitu surah An-Nasr. Dan dari sini kita ambil pelajaran bahwa akhir hayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bacaan rukuk sujudnya lebih banyak ini daripada bacaan-bacaan yang lain. Tapi bacaan-bacaan yang lain yang juga sahih dari Nabi boleh kita lakukan juga, boleh kita baca juga. Misalnya kemarin yang sudah saya sampaikan, rukuk sujud membaca Subuhun Qudusun Rabbul Malaikat war Ruh, riwayat Imam Muslim. Demikian juga membedakan antara sujud dengan rukuk. Kalau rukuk membaca Subhan Rabbiyal Azim, kalau sujud membaca Subhan Rabbiyal A'la. Itu juga warid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga boleh diamalkan. Maka ringkasnya, bacaan rukuk dan sujud ini bisa dibagi dua. Ya. Yang pertama, sesuai hadis ini maupun hadis yang lain, bahwa bacaan rukuk dan sujudnya disamakan, tidak ada perbedaan sama sekali. Macam yang kedua, antara rukuk dengan sujud berbeda bacaannya. Rukuk subhan rabbiyal azim, sujud subhan rabbiyal a'la. Nah, membedakan seperti ini juga sahih dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita ambil beberapa faedah yang lain dari hadis 26 ini. Yang pertama, di sini Nabi mengajari kita memuji Allah sebelum berdoa. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, ini pujian. Allahumma ighfirli, ini doa. Ini adabnya kepada Allah seperti itu. Meskipun boleh juga doa dulu baru ditutup dengan pujian, sebagaimana hadis-hadis yang sudah kita pelajari ya. Nabi pernah juga berdoa kemudian ditutup dengan la ilaha illa anta, itu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah berikutnya bahwa bacaan wirid rukuk dan sujud ini mirip doanya para malaikat. Para malaikat itu memuji Allah, kemudian bertasbih, kemudian memuji Allah, kemudian doa istighfar. Sebagaimana kita temukan dalam Al-Quran. Wa yastaghfiruna alladzina yahmiluna al-arsha. Nah, ini malaikat-malaikat pemikul arsy. Yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Tasbih, tahmid, kemudian istighfar. Ini surat Al-Ghafir ayat 7. Demikian juga surat Asy-Syura ayat 5. Wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Tasbih, tahmid, wa yastaghfiruna liman fil ardi.
istighfar. Nah, maka doa ini mirip dengan doanya para malaikat rahimahumullahu ta'ala. Kemudian ada doa yang mirip ini, tapi dihapuskan kata-kata Allahumma Rabbana. Doanya diriwayatkan oleh At-Tabarani bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ruku atau sujud mengucapkan Subhanaka wa bihamdika, tasbih kemudian tahmid. Setelah itu astaghfiruka wa atubu ilaika. Nah, ini juga sahih dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita membaca doa yang ini juga boleh, ya. Atau rakaat ke pertama kita membaca yang riwayatnya tadi, ya, subhanakallahumma rabbana bihamdik Allahumma ighfirli. Kemudian pada sujud yang kedua kita membaca yang ini subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika. Ini juga boleh, ya, karena semuanya sahih dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya kita mukhayyar. Mukhayyar itu disuruh milih mana doa-doa yang warid dari Nabi, yang datang dari Nabi, yang kita mau baca dalam rukuk dan sujud kita. Kemudian dari sini juga para ulama mengambil kesimpulan bahwa rukuk itu adalah waktu untuk berdoa sebagaimana sujud adalah waktu untuk berdoa. Karena dalam rukuk ini Nabi membaca Allahumma ghafirli, sementara ini adalah merupakan doa. Tapi ini memang khilafiyah. Sebagian ulama mengatakan tidak ada doa atau tidak bagus untuk membaca doa pada saat rukuk. Doa hanya dibaca pada saat sujud saja. Tapi ulama yang mengatakan rukuk pun kita bisa berdoa, maka dalilnya adalah hadis ini. Artinya prakteknya begini, ketika kita sebagai makmum, kemudian kita membaca doa rukuk sudah selesai, ternyata imamnya belum selesai membaca doa rukuk, membaca wirid rukuk. Nah, maka sisa waktu kita boleh membaca doa bebas pada saat rukuk tersebut. Membaca Allahumma ighfirli, membaca Rabbi zidni ilma, dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Hadis 27, ad-du'a fi sujud, doa pada saat sujud. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kasyafa telah menyingkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sitarata, tirai. Wan nasu sementara para manusia sufufun bersaf-saf khalfa Abi Bakrin di belakang Abu Bakar, yaitu beliau mengimami manusia karena Nabi sakit. Faqala lalu Nabi mengatakan ayyuhan nas wahai para manusia, ala ketahuilah. Ini ada dua titik maksudnya hadisnya saya potong, saya ringkas. Jadi ada kalimat selain ini yang Nabi ucapkan tapi saya ringkas. Ala ketahuilah wa inni sesungguhnya aku nuhitu aku dilarang an aqra al-Quran untuk membaca Quran raki'an ketika ruku' au sajidan atau ketika sujud. Fa amar ruku' adapun ruku' fa'azzimu maka agungkanlah fihi dalam ruku' ar-rabba kepada Rabb yaitu Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Wa amma sujud adapun sujud fajtahidu maka sungguh-sungguhlah fi doa dalam berdoa. Kenapa? Faqaminun maka pantas ayyustajab lakum bahwa dikabulkan untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Muslimin rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan bahwa pada saat sujud kita diperintahkan untuk sungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Penerapannya bagaimana? Digabungkan dengan hadis sebelumnya. Ya, penerapannya adalah kita baca dulu wirid sujud. Setelah selesai baru kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya Allahu Akbar sujud, Subhana Rabbiyal A'la. Nah, habis itu doa silahkan. Okay. Subhana Rabbiyal A'lanya satu kali cukup, 3 kali juga boleh. Sisanya untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua perintah pada saat sujud ini. Yang pertama, perintah untuk sungguh-sungguh berdoa. Sebagaimana dalam hadis ini. Fajtahidu. Yang kedua, perintah untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, aqrabu ma yakunu al-'abdu, paling dekatnya seorang hamba min rabbih kepada Allah Subhanahu wa taala wa huwa sajid, pada saat sujud. Fa aktsiru, maka berbanyaklah ad-du'a, berdoa. Hadis riwayat Muslim. Jadi doanya sungguh-sungguh dan diperbanyak. Itu dua perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka boleh saja kita berdoa berwirid sujud hanya satu kali Subhana Rabbiyal A'la
habis itu sisanya untuk doa karena ada perintah memperbanyak doa. Kemudian perintah sungguh-sungguh berdoa ini mengingatkan kita terhadap sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain tentang bagaimana bersungguh-sungguh dalam berdoa. Rasulullah mengatakan, "Atuhibbuna ayyuhan nas an tajtahidu fid du'a?" Apakah kalian suka wahai manusia untuk sungguh-sungguh berdoa? Qulu, ucapkanlah, Allahumma a'inna ala syukrika wa dzikrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk bisa mensyukuri Engkau, mengingat Engkau, ibadah yang baik kepada Engkau. Hadis riwayat Hakim. Maka kalau kita gabungkan hadis tadi dengan hadis ini, berarti sangat bagus pada saat sujud kita membaca doa ini. Meskipun doa apa saja bebas. Rabbi zidni ilma boleh ya. Rabbana atina fid dunya hasanah boleh. Allahumma inna ala syukrika wa dzikrika wa husni ibadatik. Maka doa ini dibaca selain setelah salat sebagaimana hadis pesan Nabi kepada Muadz. Demikian juga bagus doa ini untuk kita baca pada saat sujud karena diperintahkannya kita untuk fajtahidu ya, sungguh-sungguh berdoa, dan sungguh-sungguh berdoa itu kata Nabi dengan membaca doa tersebut. Kemudian kita ambil beberapa faedah yang lain. Faedah yang pertama, Nabi menyingkap tirai. Yang dimaksud tirai ini adalah tirai untuk hujrahnya rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya Aisyah. Nah, perlu diketahui ada dua istilah ya. Ada istilah hujrah dan ada istilah bait. Kalau bahasa sekarang hujrah itu kamar, bait itu rumah. Tapi dari hadis-hadis Nabi yang kita baca malah sebaliknya. Ketika disebutkan hujrah Nabi itu maksudnya area di luar kamar tidur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau disebut bait itu maksudnya kamar tidurnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rumah beliau itu terdiri dari dua ruang saja. Ruang pertama ruang kamar tidur, itulah yang disebut sebagai bait. Ruang kedua adalah ruang untuk menerima tamu, ini disebut hujrah. Nah, sitarah ini, tirai ini adalah tirai pada pintu hujrah. Ini ada kamar Nabi, Nabi keluar dari kamarnya menuju hujrah. Nah, di situ ada pintunya, ada tirainya. Nah, beliau buka tirainya sehingga orang-orang yang di masjid melihat kepada wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena membuka tirai hujrah tadi. Untuk kamar tidurnya Nabi atau baitnya Nabi itu ada atapnya. Adapun untuk hujrahnya Nabi, untuk kamar tamunya Nabi ini tidak ada atapnya. Maka kalau Nabi bangun tidur kemudian keluar dari kamar beliau melihat ke arah langit untuk membaca akhir dari surah Ali Imran, itu maksudnya bukan keluar rumah, bukan ya. Tapi keluar dari kamar tidur kemudian menuju ke kamar ruang tamu. Jadi yang di situ tidak ada atapnya sehingga bisa melihat ke arah langit ini. Ini bagi pecinta Nabi bisa membuat rumah yang seperti itu ya, keluar dari pintu kamarnya ada ruang yang terbuka yang langsung melihat ke arah langit tapi masih berada di dalam area rumah dia seperti itu. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan fadilah Abu Bakar karena Abu Bakar disuruh oleh Nabi untuk menggantikan menjadi imam selama Nabi sakit. Maka hadis ini pun sekaligus menunjukkan kuatnya pendapat yang mengatakan bahwa yang paling berhak menjadi imam itu bukan yang paling banyak hafalan, tapi yang paling paham agama. Nabi kan mengatakan ya, yang paling berhak menjadi imam adalah paling qari. Nah, paling qari maknanya apa? Ada yang mengatakan maknanya paling banyak hafalan, dan itu ada dalilnya. Tetapi pendapat yang lebih bagus adalah paling qari adalah paling paham terhadap Al-Quran. Buktinya di sini Abu Bakar yang dipilih oleh Nabi. Sementara Abu Bakar bukan yang paling banyak hafalannya. Yang paling banyak hafalannya dan paling kuat hafalannya adalah Ubay bin Ka'ab karena dia fokus terhadap qiraah Quran. Dan Rasulullah memuji Ubay bin Ka'ab bahwa dia paling qari, yaitu paling kuat dan paling banyak hafalannya di antara sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai suatu saat ketika Nabi itu salatnya bacaannya salah, maka selesai salam beliau bertanya, ada Ubay bin Ka'ab ada? Ya. Yang ditanya bukan Abu Bakar ya, tapi Ubay bin Ka'ab ada nggak? Ternyata dia ada di situ. Maka Nabi menegur, kenapa kamu tidak membenarkan tadi? Nah, berarti Ubay bin Ka'ab itu lebih kuat dari sisi hafalannya, tetapi dari sisi pemahaman terhadap Quran, Abu Bakar As-Siddiq lebih kuat, sehingga Abu Bakarlah yang paling berhak menjadi imam. Dan ini mazhab Maliki yang mengatakan bahwa yang paling berhak itu adalah yang paling paham
bukan yang paling banyak hafalan. Apalagi zaman sekarang ya, banyak anak-anak muda masuk pesantren tahfidz, hafalannya banyak, tapi pemahamannya nggak ada atau belum belum banyak ya karena memang dia usianya masih muda dan belum mempelajari banyak ayat-ayat Quran, dia baru menghafalkan tapi belum mempelajari tafsirnya. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwa pada saat sujud tidak boleh kita membaca Quran. Pada saat rukuk pun juga tidak boleh. Jadi salat ada aturannya, waktu kondisi masing-masing ada wirid yang pas untuknya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita pada saat sujud, kita berdoa, tapi doanya ternyata ada dalam Quran. Misalnya, Rabbi zidni ilma. Ya. Nah, di sini diperselisihkan ulama. Menurut guru kami Syekh Naji As-Sudani, bahwasanya tidak boleh kita membaca doa-doa yang ada dalam Quran pada saat sujud. Kenapa? Berarti kita membaca Quran. Nah, pendapat yang lain mengatakan bahwa likulli imri'in ma nawa. Masing-masing orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau dia niatkan ketika sujud tadi untuk membaca Quran, ya berarti membaca Quran. Tapi kalau niatannya untuk sujud, apa untuk berdoa, yaitu doa. Maka ketika seseorang yang sedang haid nih, dan dia meyakini tidak boleh untuk baca Quran ketika haid, mengikuti pendapat mayoritas ulama. Bolehkah wanita haid ini angkat tangan berdoa Rabbi zidni ilma? Enggak ada masalah. Kenapa? Dia niatannya bukan untuk tilawah Quran, niatannya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam kasus ini tadi. Ketika sujud membaca Rabbi zidni ilma, niatannya doa, enggak ada masalah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. 28. Al-iqa' baina sajdatain. Duduk iqa' di antara dua sujud. An-Tawusin dari Tawus yaqulu, dia mengatakan, Tawus ini seorang ulama tabi'in. Qulna, kami mengatakan Ibnu Abbas, kepada Ibnu Abbas gurunya, fil iqa' 'alal qadamain, tentang duduk iqa' di atas kedua telapak kaki. Faqala, maka beliau mengatakan, hiya sunnah, itu sunnah Nabi itu. Faqulna lahu, maka kami mengatakan kepada beliau, inna, sesungguhnya kami lanarahu, sungguh kami menganggapnya jafaan birrajul, ya, kebodohan seseorang kalau melakukan itu. Faqala Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas mengatakan, bal hiya sunnatu nabiyyika sallallahu alaihi wasallam, bahkan itulah sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk sunnah Nabi, dan ini yang jarang dilakukan orang, adalah duduk di antara dua sujud secara iqa'ah. Nah, ada dua hal yang perlu saya sampaikan di sini. Pertama, duduk di antara dua sujud ada dua cara. Cara yang terkenal adalah iftirash, sebagaimana antum sudah biasa melakukannya, yaitu telapak kaki kiri dihamparkan, kemudian pantat ditaruh di atasnya. Adapun telapak kaki kanan ya berdiri nih. Nah, itu adalah duduk iftirash. Cara yang kedua adalah iqa' ini. Bagaimana itu? Kedua telapak kaki diberdirikan. Setelah itu pantatnya duduk di atas kedua tumit. Nah, ini mestinya ada gambarnya yang saya tampilkan ya, tapi insya Allah sudah paham semua. Nah, duduk seperti itulah yang dimaksud dalam hadis ini, iqa' 'alal qadamain. Duduk iqa' di atas dua telapak kaki, maksudnya di atas kedua tumit yang ditegakkan telapak kakinya. Nah, itulah duduk iqa'. Duduk iqa' itu diperselisihkan ulama. Ada yang mengatakan itu sunnah, ada yang mengatakan itu tidak. Nah, yang mengatakan itu adalah sunnah, dalilnya hadis ini, riwayat Muslim, sahih. Adapun duduk setan yang dilarang oleh Nabi, ya, bukan itu caranya. An Aisyah taqalat, Aisyah mengatakan, karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha an aqibis syaitan, melarang dari duduknya setan. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain, uqbatis syaitan, duduknya setan, rawahu Muslim. Nah, ini bukan iqa' yang sedang kita bicarakan ini. Meskipun saya jujur ya, bahwa dalam diktat salat karya guru kami Syekh Mudzakir hafizahullah, duduk setan itu ditafsiri yaitu duduk iqa' yang merupakan sunnah Nabi tadi. Memang ada sebagian ulama yang menafsirkan begitu, ada. Gitu. Tapi penafsiran itu adalah penafsiran yang lemah. Kenapa lemah? Karena bertentangan dengan hadis yang sahih riwayat Muslim. Gitu. Jadi satu penafsiran bertentangan dengan hadis yang sahih. Nah, ini tidak perlu untuk kita pakai penafsiran tersebut, meskipun memang ada penafsiran itu dari orang ulama rahimahumullah. Nah, terus sekarang duduk setan yang dilarang kayak apa? Fassarahu Abu Ubaidah wa ghairuhu, ditafsirkan oleh Abu Ubaidah dan yang lain.
bil iqa al-manhi anhu, dengan duduk iqa yang terlarang. Jadi duduk iqa ada dua, ada yang sunnah, ada yang terlarang. Yang terlarang adalah wahwa, yaitu ayyul siqo, menempelkan al-yaihi, kedua pantatnya, bil ardi, ke tanah. Pantatnya nempel tanah. Wa yang siba, menegakkan saqaihi, kedua betisnya. Kedua betisnya ditegakkan. Ya, seperti orang nongkrong di pinggir jalan gitu. Ya. Wa yad'u yadayhi 'alal ard. Kemudian kedua telapak tangannya nempel ke tanah. Nah, jadi yang nempel ke tanah adalah pantatnya dan kedua telapak tangannya. Sementara kedua betisnya berdiri. Nah, itulah yang dilarang oleh Nabi, itulah iqa yang disebut sebagai duduknya setan. Kama yafrishul kalbu, sebagaimana dilakukan atau dihamparkan oleh anjing. Nah, maka ringkasnya iqa ada dua macam. Ada iqa yang disunahkan, yaitu duduk di atas kedua tumit yang ditegakkan telapak kakinya. Kemudian iqa yang dilarang itulah duduk setan, yaitu kedua betis ditegakkan, sementara pantat dan telapak tangan menempel ke tanah. Dan itu tidak ada yang melakukan ya zaman sekarang, orang sholat dengan cara duduk seperti itu kita tidak melihatnya. Nah, seperti itu duduk setan itu maksudnya dilarang pada saat sholat. Adapun kalau di luar sholat tidak ada larangan seperti itu. Kita duduk nongkrong seperti itu tidak masalah. Ya, tapi di dalam sholat itulah yang dilarang oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan 29. Wirdul julus baina sajdatain. Wirid ketika duduk di antara dua sujud. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana adalah yaqulu, biasanya mengucapkan, baina sajdatain, di antara dua sujud, Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. 5 ya. Ya Allah, ampuni saya, yang pertama. Rahmati saya, kedua. Ujburni, perbaiki saya, yang ketiga. Ihdini, tunjuki saya, yang keempat. Urzuqni, berilah rezeki saya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kata-kata ujburni itu dari kata-kata jabirah. Ya, jabirah itu adalah perban yang dipakai untuk memperbaiki tulang yang retak. Jadi maksudnya ujburni ini, kalau ada kekurangan pada saya, tolong disempurnakan ya Allah, diperbaiki ya Allah. Itu makna dari ujburni, dari kata-kata apa? Jabirah. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa pada saat duduk di antara dua sujud, doanya kadang-kadang Nabi membaca 5 doa ini. Kadang juga Nabi hanya membaca yang pertama, Rabbighfirli, Rabbighfirli, dan itu yang terkenal ya. Sehingga kalau membaca Rabbighfirli, Rabbighfirli ya diulang sampai 3 kali. Kalau memang sujudnya juga 3 kali. Subhan Rabbiyal A'la 3 kali, maka Rabbighfirli, Rabbighfirli juga diulang 3 kali ini supaya sama antara sujud dengan duduknya. Kemudian dari sini juga kita ambil pelajaran pentingnya 5 hal ini, sehingga diminta oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, minta ampunan. Karena kalau kita tidak diampuni oleh Allah ya pastilah masuk ke dalam neraka. Karena penyebab masuk neraka adalah dosa-dosa yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pentingnya rahmat, karena yang masuk surga itu karena rahmat Allah. Tanpa rahmat Allah tidak mungkin masuk surga. Amal kita tidak bisa untuk membayar surga yang sangat mahal harganya. Kemudian diperbaiki oleh Allah kekurangan kita, karena semua manusia pasti ada kekurangannya. Kemudian minta hidayah, ini maksudnya minta hidayah itu minta tambahan hidayah dan minta diteguhkan di atas hidayah. Jadi bukan berarti kita minta hidayah karena kita masih sesat, sebagaimana sebagian orang kafir menganggap seperti itu ya. Sebagian orang kafir mengatakan umat Islam itu orang-orang sesat. Buktinya ketika salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, minta hidayah. Nah, maka dijawab oleh para ulama tafsir bahwa minta hidayah itu maksudnya minta tambahan hidayah dan minta diteguhkan di atas hidayah sampai akhir hayat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian hadis ini menunjukkan juga bahwa minta rezeki itu sesuatu yang disyariatkan. Maka sungguh salah orang yang mengatakan enggak perlu minta rezeki. Kenapa? Rezeki sudah ditetapkan oleh Allah.
Allah dalam Al-Quran sudah menegaskan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha mustauda'aha. Tidak ada binatang yang melata di bumi, hewan makhluk yang melata di bumi kecuali atas tanggungan Allah rizkinya. Rizki sudah ditanggung, nggak perlu minta rizki. Ini perkataan batil. Sepertinya benar tapi batil. Batilnya kenapa? Karena Nabi sendiri mensyariatkan kita untuk minta rizki. Warzuqni. Ada riwayat dari Sayyidina Umar bahwa dia mengatakan, ya Allah, saya tidak minta rizki kepada engkau karena rizki sudah engkau tetapkan. Tapi saya minta halalnya rizki, rizki yang halal. Nah, itu saya tidak ngerti apakah sahih dari Sayyidina Umar. Anggaplah itu sahih dari Sayyidina Umar. Maka tidak sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam hadis ini. Warzuqni, minta rizki. Ya. Dan ada hadis-hadis yang semisal ini. Misalnya, hadis yang di dalam Arba'in Nawawi yang sangat terkenal itu hadis yang panjang. Allah mengatakan, kullukum ja'i, semua kalian itu lapar, illa man at'amtu, kecuali orang yang saya kasih makan. Fastata'imuni, mintalah makan kepada saya. Ut'imkum, saya akan kasih makan. Makan termasuk rezeki. Tapi kita disuruh oleh Allah untuk minta makan. Karena suatu makanan kalau Allah belum rizkikan untuk kita, tidak akan jadi rezeki kita. Misalnya nih ya, ini ada minuman ini. Kalau Allah tidak menetapkan ini sebagai rezeki saya baru mau minum, tiba-tiba numplak, udah nggak jadi minum. Maka minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita istat'imuni, mintalah makan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga fastaqsuni, mintalah pakaian kepada saya, aksukum, saya akan berikan pakaian kepada kalian. Ini hadis riwayat Muslim sahih, hadis yang panjang itu dalam Arba'in Nawawi. Kemudian Wali Ibnu Majah, dalam riwayat Ibnu Majah ada tambahan warfa'ni, dan angkatlah saya, yaitu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Nah, maka total yang diminta oleh Nabi pada saat duduk di antara dua sujud ada 6 perkara. Adapun faedah yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan doa ini warfa'ni, maka ada beberapa amal yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita. Misalnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akthir minas sujud, perbanyaklah sujud, karena tidak ada seorang Muslim yang melakukan sujud karena Allah satu kali sujud kecuali Allah tinggikan satu derajat di dalam jannah dan Allah gugurkan darinya dosa-dosa." Hadis riwayat Ahmad dan Muslim dan yang lain-lain, sahih. Maka memperbanyak sujud termasuk meninggikan derajat di hadapan Allah. Sujud maksudnya sholat sunnah. Kemudian hadis yang lain Rasulullah mengatakan innallaha ta'ala wa malaikatahu yusallun. Allah dan para malaikatnya mendoakan alladzina 'alal ladzina yasiluna sufuf. Orang-orang yang menyambung shaf. Wa man sadda furjah rafa'ahu Allah biha darajat. Orang yang menutup celah dalam shaf maka Allah akan tinggikan satu derajat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi ketika shaf tidak rapat maka kita tutup. Nah, kita rapatkan. Kalau kita masih bisa masuk di situ kita masuk. Kalau tidak bisa dimasuki karena kecil ya berarti kita rapatkan. Kita yang berada di sampingnya itu apa? Merapatkan atau menempelkan kaki ya, bergeser supaya jedanya atau longgarnya itu bisa tertutupi. Itu termasuk meninggikan derajat. Hadis terakhir nih, 30 jilsatul istirahat, duduk istirahat. An Malik bin Al-Huwairits Al-Laitsi annahu ra'a an-nabiyya, bahwasanya dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli, melakukan salat. Fa idza kana, maka apabila ada fi witrin, pada rakaat ganjil, min salatihi, dari salatnya, lam yanhad, beliau tidak bangkit, maksudnya bangkit menuju rakaat genap, hatta yastawiya qa'idan, sehingga lurus duduk. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini yang disebut sebagai jalsatul istirahah, duduk istirahat. Duduk istirahat itu apa? Duduk setelah selesai rakaat ganjil menuju rakaat genap. Jadi setelah sujud yang kedua dari rakaat pertama, sebelum bangkit ke rakaat kedua, itu duduk dulu, istirahat. Duduknya sebentar saja ya.
Tidak seperti sebagian orang duduk lama, enggak ya, duduk sebentar. Makanya tidak ada wirid pada saat sujud pada saat duduk istirahat ini karena memang duduknya sangat sebentar sekali. Tapi masalah ini khilafiyah. Menurut mazhab Syafi'i, hadis ini terpakai. Sehingga mazhab Syafi'i menggunakan duduk istirahat. Mayoritas ulama termasuk mazhab Maliki dan yang lain-lain, mazhab Hambali dan yang lain-lain, mereka menganggap duduk istirahat ini tidak disunahkan kecuali ketika diperlukan. Dengan bukti hadis-hadis yang bicara tentang sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat banyak itu ternyata tidak menyebutkan tentang duduk istirahat ini. Duduk istirahat ini kita temukan dalam hadisnya Malik bin Huwairits, sementara sahabat-sahabat Nabi yang lain yang sangat banyak yang meriwayatkan hadis tentang sifat salat Nabi tidak meriwayatkan duduk istirahat ini. Karena itulah bebas saja kalau antum mau duduk istirahat berarti sesuai dengan mazhab Syafi'iyah, tapi jangan memaksa orang-orang yang tidak melakukan duduk istirahat untuk duduk istirahat. Sementara kalau antum mengikuti pendapat mayoritas ulama, setelah sujud langsung bangkit ya, tidak pakai duduk istirahat. Maka silahkan saja itu pendapat mayoritas para ulama yang mereka memahami bahwa perbuatan Nabi duduk istirahat ini hanya ketika beliau akhir-akhir hayatnya, karena dalam hadis yang lain beliau mengatakan ini qad baduntu ya, saya sudah gemuk. Nah, maka dengan sebab gemuknya Nabi ini beliau perlu duduk istirahat. Demikian dipahami oleh mereka dengan dasar tadi ya, bahwa sifat salat Nabi yang sangat banyak hadisnya itu para sahabat rata-rata tidak menyebutkan duduk istirahat ini. Karena itulah Imam Tirmidzi ketika membahas masalah ini beliau mengatakan qalat Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, ahlul ilmi yakhtarun, para ulama memilih ayyan hadar rajul, bahwasanya seseorang itu bangkit fi sholati, di dalam salat, ala suduri qadami, di atas bagian depan dari kedua telapak kakinya. Maksudnya gimana? Maksudnya setelah sujud langsung bangkit ya. Jadi tidak duduk istirahat. Itu maksud dari bangkit di atas bagian depan telapak kaki. Artinya begitu sujud maka langsung duduk pada telapak kaki kemudian langsung bangkit ya, tanpa duduk istirahat terlebih dahulu. Nah, itu yang dipilih oleh para ahlul ilmi, yaitu maksudnya kebanyakan para ulama. Tapi karena ini masalah khilafiyah ya tadi itu ya, silahkan kalau mau duduk istirahat silahkan. Tapi jangan memaksa orang-orang yang tidak duduk istirahat. Salah satu guru kami yang memakai duduk istirahat ya mungkin Ustaz Mudakir hafizahullah. Demikian juga murid-murid beliau rata-rata saya lihat memakai duduk istirahat. Adapun guru saya yang tidak memakai duduk istirahat ya dari mazhab Hambali seperti misalnya Ustaz Mu'in rahimahullah. Beliau setelah sujud yang kedua itu langsung bangkit. Kenapa? Karena dianggap bahwa masih muda tidak perlu untuk duduk istirahat. Tapi ketika diperlukan silakan. Inilah yang dapat kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Insyaallah hadis 31 sampai 40 kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, berarti masih ada 2 majelis lagi insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang di studio mungkin ada yang bertanya, dipersilakan.